Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pencinta dan pemirsa program Umat Bertanya, Ustadz Menjawab? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, ini kita akan lanjutkan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Mila Lampung. Pertanyaannya, Ustadz, sholat subuh itu mengacu pada jam atau terbitnya matahari? Ya, jadi sholat itu waktu-waktunya sudah ditentukan, ya. Awqatus shalah, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya berdasarkan peristiwa alam. Subuh diawali dengan terbit fajar, berakhir dengan terbitnya matahari. Begitu juga dengan waktu zuhur, asar, maghrib, dan seterusnya. Nah, tetapi orang sudah menemukan cara menentukannya dengan menggunakan hitungan, menggunakan metode yang lain yang disebut dengan ilmu hisab, ilmu menghitung, ya, pakai ilmu falak, pakai astronomi, ya. Sehingga orang sudah tahu itu. Jadi besok fajarnya terbit jam berapa, matahari terbit jam berapa, tergelincir matahari jam berapa, kemudian terbenam matahari jam berapa, dan seterusnya. Itu sudah ada hitungannya. Sehingga dibuat oranglah almanak atau waktu-waktu sholat. Ya, jadwal, kalau sekarang ada jadwal sholat bulan ada apa, jadwal sholat. Di kota mana itu Ustadz ya? Dengan ilmu, dan ilmu itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ikut yang mana? Ya, boleh ikut dua-duanya. Nah, kalau ada yang memang lagi banyak waktu, pengen lihat sendiri, ya silakan. Pergilah keluar sebelum salat subuh itu, lihatlah fajar terbit. Fajar terbit atau belum gitu. Belum. Nah, nanti untuk menentukan sudah habis apa belum, ya perhatikanlah matahari terbenam. Tapi itu kan boleh dikatakan tidak banyak orang yang mampu melaksanakan. Ya. Kalau di zaman Nabi memang begitu. Nabi sahabat-sahabat suruh lihat, terus laporkan. Ya. Kalau sudah ada laporannya, suruh azan. Nah, tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu agama itu sudah dimudahkan, sehingga orang tidak perlu lagi untuk menghitungnya sendiri, melihat ke alam, tapi cukup melihat jadwal waktu sholat hari ini, subuh jam berapa, zuhur jam berapa, nanti dia cek jamnya itu sudah valid apa belum, nanti dia tinggal menentukan. Kalau masih ragu, nah, dengarlah azan dari masjid, atau hidupkan televisi, radio, atau di setel di handphonenya. Nah, tapi bagaimanapun tentu yang di masjid, yang mau azan kan dia lihat jadwal juga. Jadwal sholat. Jadwal sholat, lihat jam. Jam pun sekarang sudah dijual orang, jam yang sudah diatur, menyesuaikan waktunya. Jadi begitu datang waktu sholat, dia bunyi sendiri. Nah, jadi tidak harus lagi kita melihat peristiwa alam, cukup dengan melihat jadwal, melihat jam, kemudian waktu sholat masuk. Ya. Kalau kita melihat kepada letak geografis wilayah, Ustaz, kan beda-beda. Kalau di Indonesia ini kan lebih mudah rasanya bagi kita. Oh, kalau zuhur lihat ke atas matahari itu kalau sudah condong sedikit, oh sudah masuk waktu zuhur gitu. Tapi kalau di negara-negara yang musim sepertinya tidak seperti Indonesia, Ustaz. Gimana, betul. Ustaz? Jadi kita berada di daerah tropis, daerah khatulistiwa, sehingga subuh dan maghribnya itu boleh dikatakan subuh memang kira-kira jam 5 atau jam setengah 5, maghrib jam setengah 6 atau jam 6. Kemudian ke sana lagi ya paling-paling jam 5 atau mungkin jam setengah 6, maghribnya mungkin jam setengah 7. Nggak ada perubahan yang
ekstrim. Ekstrim. Tapi kalau kita berada di wilayah lain yang ada musim, musim panas, musim dingin, musim semi, Musim gugur. itu berbeda-beda. Nah, kalau pada musim panas, siangnya lebih lama, Lebih panjang. lebih panjang. Iya. Kalau pada musim dingin, malamnya yang panjang. Nah, gitu. Jadi tidak sama semuanya itu. Misalnya itu akan lebih terasa lagi kalau puasa. Nah, kalau puasa akan lebih antara sahur dan bukanya Ustaz ya. Jadi di Eropa misalkan kalau subuhnya itu, jadi pada musim panas yang Panjang. siangnya panjang itu dan subuhnya mungkin terlalu cepat gitu ya. Nah, ada masjid-masjid yang membuat, dan umumnya di Eropa begitu. Jadi jadwal sholat itu bukan jadwal azan, tapi jadwal iqamah. Oh, gitu. Sehingga orang yang baru datang ke masjid, tuh lihat jadwal. Itu jadwal itu bukan jadwal azan, tapi jadwal iqamah. Apa bedanya Ustaz? Karena mereka lebih fleksibel. Jadi kalau dirasanya, misalkan jadwal azannya jam 3, Adzannya. subuhnya jam 3, mungkin sampai jam 5 misalkan. Nah, mereka waktu itu azannya jam 3, tapi di setelnya dibuat kesepakatan nanti kita iqamahnya jam 4 saja. Oh, nah, gitu. ini. Jadi bisa berubah-ubah. Itu tergantung kesepakatan mereka. Tapi masih dalam rentang masih dalam waktu, bukan di luar waktu. Iya. Bukan semua mau mereka begitu. Enggak. Jadi karena pertimbangan terlalu awal itu. Tapi masa waktu mereka bisa jadi jam yang ada di jadwal yang ada di masjid itu umumnya bukan jadwal azan, tapi jadwal iqamah. Gitu. Jadwal iqamah. Kalau puasa misalkan, saya pernah mengalami puasa pada musim panas di Berlin, di Jerman. Sebulan saya di sana. Nah, kita berbukanya itu jam 21.15 waktu itu. Berbukanya? Ya, berbuka jam 9 malam sini 15. Nah, nanti sahurnya? Salat isya'nya itu jam 12 malam. Jam 9, 12 malam. Panjang. Oh, antara maghrib dan isya panjang sekali. Jam 9.15 PM, itu isya'nya baru jam 12. Nah, nanti jam 2 itu sudah sahur. Karena 2:30 udah subuh. Bayangkan kita habis isya untuk salat tarawih. Terus kejar-kejar sahur, kemudian salat subuh itu dalam waktu yang singkat. Jadi puasanya panjang. Tapi saya juga pernah puasa pada musim dingin. Di Australia pernah, di Amerika pernah, malah enak. Jadi singkat. Subuhnya jam 7. Jam 7 pagi. Berbukanya jam 5. Apalagi habis subuh kita tidur lagi. Bangunnya sudah jam 1, sebentar aja udah asar, habis itu nggak terasa. Nah, jadi kalau bagi yang malas-malas dan banyak duit, ya sudah ikut aja lah musim itu. Saya ingin puasa lebih cepat, ya pergilah ke negeri yang sedang musim dingin gitu ya. Tapi kalau kita di Indonesia, alhamdulillah agak stabil. Tidak ekstrim gitu ya. Tidak ekstrim, beda-beda sedikit lah antara wilayah Indonesia Barat dengan Indonesia Timur kan paling jauh bedanya cuma 2 jam. 2 jam. Tapi kalau di Amerika antara California dengan New York ya bedanya bisa banyak sekali. Ya, begitu juga di yang lain. Nah, itulah hikmahnya kalau kita bilang puasa. Puasa itu tidak ditentukan dengan bulan Syamsiah, matahari. Tapi ditentukan dengan bulan Qamariyah. Jadi ibadah kita itu Ramadan. Iya. Sedangkan waktu puasa itu ada musim-musimnya, sehingga itu akan beredar terus. Iya.
Jadi orang bisa puasa pada musim panas di satu negeri, besok puasa lagi pada musim dingin, bisa puasa pada musim semi. Jadi nggak monoton ya. Bayangkan kalau hitungannya hitungan matahari ya, butuh giliran puasa musim dingin terus. Cepat kalau dingin, Ustaz. Jadi sama dengan Idul Fitri kita kan juga macam-macam musim. Iya. Bisa musim panas, bisa musim dingin, bisa musim semi, sehingga 12 bulan itu nanti pernah merasakan bulan Ramadan, 12 bulan bisa merasakan Idul Fitri. Tapi yang penting kembali kepada pertanyaan tadi, sholat itu waktunya tentu hitungannya berdasarkan alam, peristiwa alam, tetapi sudah dikonversi dengan menggunakan ilmu falak, ilmu hisab, astronomi, sehingga kita lebih mudah, cukup melihat jadwal sholat, lalu lihat jam, kita udah tahu. Dan kan kita juga sering bisa download dari internet begitu ya, misalnya waktu sholat misalnya Yogyakarta bulan Januari 2019, itu sudah ada kesepakatan atau mungkin ada juga perbedaan antara misalnya yang menerbitkan lembaga tertentu dengan yang lain, Ustaz? Ya itu harus ada validasi. Jadi lebih baik kita mengacu kepada waktu-waktu sholat yang diterbitkan internet itu atau di Play Store dan macam-macam itu yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang sudah qualified, yang dipercaya. Dan saya kira ada, karena kalau sembarangan dibuat ya bisa menyesatkan juga. Dan tidak semua kota ada, karena sebagian cuma kota-kota besar saja, Jakarta. Indonesia itu Jakarta, kota-kota besar saja, tapi kalau sudah kota-kota kecil nggak ketemu lagi. Tidak ada. Kita bersandar pada kota besar yang terdekat saja. Terdekat aja. Nyambung, Ustaz, masih ada waktu sedikit. Tadi kan waktu sholat. Sekarang kalau waktu iqomah, Ustaz, sebaiknya itu seperti apa? Antara setelah azan sampai iqomah itu, karena di masyarakat itu ada yang minta cepat, ada yang minta agak panjang, begitu jaraknya antara azan dan iqomah. Jadi azan itu adalah al-i'lam bidukhulil waqti. Azan itu artinya pemberitahuan bahwa waktu salat sudah masuk. Nah, kalau orang diberitahu, tentu dia bersiap-siap dulu. Kalau dia sedang bekerja, dia berhenti. Kalau dia sedang main laptop, dia shut down dulu. Kalau masak, dia selesaikan dulu semua. Jadi perlu ada waktu. Kalau pakaiannya belum bersih, dia ganti pakaian, dia bersuci, dia berwudu. Kalau rumahnya jauh dia perlu jalan. Jadi perlu ada kebijaksanaan, kearifan dari takmir. Jadi tidak hanya dihitung untuk orang yang sudah ada di masjid. Nah, saya menyaksikan dan saya ikut mengkritik beberapa takmir tidak memperhatikan itu. Kalau di Indonesia. Apalagi maghrib. Beberapa masjid itu begitu selesai azan maghrib, iqamat. Nah, dengan alasan kan sebelum maghrib tidak ada qabliyah. Salat sunnah, Lalu kita mengatakan, pertama, bagaimana dengan orang yang baru dengar azan maghrib dan rumahnya jauh? Tentu dia perlu jalan 5 menit, mungkin 10 menit. Bagaimana dengan orang yang baru masuk masjid, dia ingin tahiyatul masjid? Kenapa tidak diberi? Memang qabliyah yang ratib sifatnya nggak ada, tapi tahiyatul masjid selalu ada. Jadi sebenarnya maghrib pun juga diberi waktu untuk itu. Nah, itu dihitung. Tidak ada kesepakatan internasional berapa lama. Tapi kalau di Indonesia ini saya perhatikan umumnya berkisar antara 10 sampai 15 menit. Umumnya, Ustaz, ya. Itu cuma aja, konsensus tidak tertulis saja. Antara 10 sampai 15 menit dirasa sudah cukup untuk memberi waktu bersiap-siap, berjalan, wudhu, masuk masjid. Nah, tapi kalau di Riyadh misalkan, di Arab Saudi, karena mereka itu bermadzhab Hambali dan Hambali menyatakan
bagi laki-laki salat itu wajib di masjid, itu waktu menunggunya bisa setengah jam. Oh, antara azan sampai qomat bisa setengah jam. Setengah jam, karena harus nunggu. Iya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, kalau di Masjidil Haram lebih cepat pada musim haji. Iya. Kenapa? Karena orang udah menunggu sebelum waktu datang. Nah, 1 jam sebelum waktu mereka udah di masjid. Udah berangkat. Iya, sudah di masjid. Udah padat. Kalau datang 30 menit aja nggak dapat tempat. Ya. Jadi mereka tidak perlu menunggu lagi, orang sudah ada. Jadi begitu selesai azan, orang sudah salat sunnah tahiyatul masjid, kemudian salat sunnah qabliyah, langsung ada. Kadang-kadang di Masjid Nabawi itu lebih cepat, tergantung musimnya. Tapi kalau tidak musim haji, tidak musim ramai yang berlaku biasa. Tapi kalau kita di sini, misalkan di desa-desa itu lebih fleksibel lagi. Azan dia masih di sawah dan jaraknya jauh. Pulangnya ya jangan buru-buru. Jadi ini perlu diperhatikan oleh takmir. Terutama itu kalau takmir kadang-kadang nggak ke masjid kan. Oleh yang jaga masjid itu yang jaga waktu. Bilalnya, muadzinnya dengan buru-buru. Ya, berilah waktu kepada jamaah untuk mempersiapkan diri, berjalan ke masjid, dia wudu, dia bisa tahiyatul masjid, dia bisa qabliyah. Nah, dihitunglah kira-kira ya 10 sampai 15 menit. Baik Ustadz, terima kasih. Saya kira subhanallah penjelasannya sangat gamblang dan lengkap menurut saya. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Mbak Mila dari Lampung, jawaban dari Ustadz, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Baik pemirsa, yang akan bertanya silakan menghubungi nomor ini. Anda bisa ketik nama, kemudian alamat atau kota Anda, kemudian pertanyaannya. Sampai berjumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.